batik itu dipakainya kain, itu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju seperti itu. Coba ingat ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Ini hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Sahabat Indonesia, sedang viral di beberapa media mainstream terkait dengan ucapan calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Sangat koplak, sekoplak-koplaknya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia mengatakan bahwa penetapan batik sebagai busana nasional itu adalah pelanggaran, salah besar. Karena batik itu kain harusnya dipakai di bawah, bukan sebagai busana. Ini merupakan pernyataan pejabat publik atau tokoh masyarakat atau elit politik yang paling bodoh yang pernah saya dengar selama ini. Mohon maaf, kenapa? Menunjukkan betapa miskinnya literasi wastra Nusantara, wastra perbatikan dari seorang Anies Baswedan. Padahal batik itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia dari UNESCO mulai tanggal 2 Oktober 2009. Untuk itu, tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Dan menurut saya sudah berpuluh-puluh kali saya melihat seorang Anies Baswedan menggunakan busana batik. Lah kok sekarang berubah hanya sekedar pencitraan, menarik hati orang, kelompok-kelompok puritan gitu ya, dengan melacorkan diri, melacorkan intelektualitas dia dengan mengecam batik. Bagi saya ini luar biasa. Jadi Anies ini orang Indonesia atau bukan sih? Kok kalau dia orang Indonesia kok tidak mempunyai kebanggaan terhadap batik? Belajarlah tentang jarik dan batik. Batik sudah dikenakan oleh laki-laki, perempuan, berbagai usia sebagai busana nasional. Busana menurut saya yang paling fleksibel karena bisa digunakan dalam event-event resmi maupun event-event non formal. Itulah batik. Bisa dipadu-padankan dengan apa saja. Kalau laki-laki bisa pakai jeans, kalau perempuan dengan penggabungan wastra Nusantara, itulah batik. Dan aneh bin ajaib kalau seorang doktor seperti Anies tidak tahu tentang literasi batik. Ini aneh bin ajaib. Saya menduga keras ini hanya sekedar pencitraan untuk menjelekkan kelompok rejim pemerintah yang sekarang, bahwa pemerintah yang sekarang itu salah. Padahal Hari Batik itu ditetapkan tahun 2009. Sudah ditetapkan, dipakai di mana-mana, menjadi busana resmi pejabat negara, masyarakat, siapapun juga, laki, perempuan, dan menjadi kebanggaan Indonesia, menjadi ikon busana Indonesia yang khas. Kalau Filipina punya busana khas, Arab punya busana khas, Skotlandia punya busana khas, Indonesia busana khasnya adalah batik untuk laki-laki khususnya.
terus digugat, itu maksudnya apa? Nah, saya ingat Anies Baswedan ini pada waktu kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dia juga melakukan kekonyolan serupa. Bahwa konon water management atau pengelolaan sumber daya air kita itu salah total. Karena menurut sunatullah, ini kata Anies, bahwa air itu dari atas itu harus meresap ke tanah, tidak boleh dialirkan ke laut. Makanya Anies menentang banjir kanal barat maupun banjir kanal timur. Yang dilakukan Anies justru membangun sumur-sumur resapan dan ternyata hasilnya Belgedes tidak berfungsi apa-apa. Itulah Anies. Selalu mencari pembenaran dari kekoplakan yang dia punya. Program dari pemerintah pusat, normalisasi Sungai Ciliwung untuk menahan laju banjir, tidak diterima. Dia menggunakan istilah baru, naturalisasi. Sama saja tapi juga tidak dikerjakan. Membangun sodetan ke Kali Ciliwung dari sungai-sungai yang ada di Jakarta pun tidak dilakukan selama 5 tahun. Sehingga di era Anies ini banjir di Jakarta tidak ada pengurangan bahkan penambahan di berbagai titik. Itulah Anies. Sekarang dia menggugat batik. Padahal sering banget dia menggunakan batik, dia maupun istrinya. Sekarang seolah-olah dia menentang penggunaan busana batik. Karena batik itu untuk bawah, tidak boleh untuk atas. Kalau nengok tidak sopan. Ini kan literasi batik yang sangat-sangat bodoh dan statement dari seorang elit politik yang sangat menyesatkan. Kalau ini ditangkap oleh orang bodoh, dimaknai oleh orang bodoh, akhirnya tersesatlah masyarakat ini. Kasihan sekali saudara-saudara kita ini disesatkan karena kepentingan politik. Entah dia bodoh atau pura-pura bodoh, yang jelas dia sedang mencari suara dari kelompok-kelompok Puritan tertentu dengan menjelek-jelekan batik, bahwa seolah-olah batik itu adalah pelanggaran yang seharusnya dipakai di bawah, dipakai busana. Ini kan super ngawur, gak karu-karuan. Sahabat Indonesia, saya hanya ingin berharap kepada semua elit politik, tidak hanya Anies Baswedan. Berikanlah edukasi kepada masyarakat. Kalau kalian mau membranding diri supaya pencitraan kalian dianggap bagus oleh masyarakat, lakukanlah pencitraan secara elegan dan edukatif. Jangan pencitraan yang ngawur yang dilakukan seperti Anies ini, menjelek-jelekan batik dan sebagainya. Ini menurut saya menyesatkan. Jadi kalian para elit politik ini mempunyai kewajiban juga mengedukasi masyarakat, meningkatkan literasi masyarakat, bukan malah menyesatkan masyarakat. Itu yang sedang dilakukan oleh Anies selama ini. Jadi, sahabat Indonesia, mari kita bersuara rame-rame untuk menentang orang-orang seperti Anies yang seolah-olah tidak bangga menjadi orang Indonesia. Padahal batik sudah ditetapkan pemerintah sebagai Hari Batik Nasional, kemudian oleh UNESCO diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia, tapi justru dilecehkan sendiri oleh anak bangsa yang ingin menjadi presiden. Bayangkan kalau dia jadi presiden dengan pola pemikiran seperti ini, ngawur kan, rusak bubrah negara ini. Jadi jangan sampai negara ini bubrah, pilihlah orang-orang yang sehat pikir dan waras pemikirannya. Bukan hanya nasionalis Pancasilais, tapi juga waras berpikir. Jangan orang yang tidak waras, yang sering menghujat-hujat bangsa sendiri, yang sering menghujat polose-polose dari pendahulu-pendahulunya, sehingga menyesatkan orang banyak. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan statement atau pernyataan Anies Baswedan bahwa batik itu adalah pelanggaran. Karena batik itu adalah seharusnya di bawah dipakai untuk busana. Padahal
dia berulang kali memakai batik. Dia melakukan kesalahan seolah-olah dia menjilat ludah sendiri. Dia seolah-olah menjelma menjadi orang yang sangat-sangat tidak konsisten. Karena apa? Antara ucapan dan kelakuan itu berbeda. Ini orang-orang munafik menurut saya. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskamu.